Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Bantuan logistik terus berdatangan jelang unjuk rasa 13 Agustus di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur. Satu orang tewas akibat longsor tempat pembuangan akhir di Galuga, Kabupaten Bogor. Wali kota berjanji akan mengevaluasi keamanan area kerja. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, informasi lain dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Saya, Ihsan Sitorus. Anda menyaksikan Indonesia Update di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan seorang balita diwarnai kericuhan. Warga yang emosi sempat berupaya menyerang tersangka di lokasi rekonstruksi di Cilacap, Jawa Tengah. Warga yang geram dan emosi terhadap pelaku F langsung berupaya menyerang tersangka saat polisi menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan balita di Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah. Situasi yang kian memanas dan tak terkendali membuat polisi langsung terpaksa mengamankan tersangka masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi rekonstruksi. Polisi yang berjaga pun berupaya meredam emosi warga. Pasca kericuhan, polisi terpaksa mengalihkan lokasi rekonstruksi ke lokasi lain. Dari hasil rekonstruksi, polisi menyebut temukan fakta baru. Selain tersangka F, kini penyidik juga mendalami dugaan keterlibatan ibu korban berinisial R yang statusnya masih jadi saksi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kami memahami bahwa warga itu emosi karena korban juga masih anak kayak gitu kan. Jadi kami memahami, tapi yang jelas dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa tersangka jadi bertambah, ya kan? Kita sudah dapatkan itu, dan yang jelas nanti rekon untuk jelasnya akan kita relokasi nanti. Kita ke kasus dugaan korupsi saudara. Usai menjalani pemeriksaan Kamis 7 Agustus 2025 lalu, KPK resmi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Meski masih berstatus sebagai saksi, Menteri Agama era Presiden Jokowi ini resmi dicegah bepergian ke luar negeri. Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, KPK sudah menaikkan statusnya ke penyidikan. Sebelumnya, Kamis 7 Agustus 2025, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas diperiksa penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Dalam keterangan resminya, juru bicara KPK Budi Prasetyo menuliskan, selain mencegah Yakut Khalil Qomas, KPK juga melarang bepergian ke luar negeri Isfah Abidal Aziz, mantan staf khusus Menak, dan pihak swasta berinisial FHM. Keberadaan ketiganya diperlukan di Indonesia dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji yang kini ditangani KPK. Larangan bepergian ke luar negeri terhadap ketiganya berlaku selama 6 bulan ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan kerugian
keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 mencapai 1 triliun rupiah. Ini merupakan penghitungan awal internal KPK bersama Badan Pemeriksa Keuangan. Sebanyak 20.000 kuota jemaah yang diberikan, seharusnya 92% dialokasikan untuk kuota reguler dan 2% untuk kuota khusus. Namun dalam praktiknya, kuota tambahan dialokasikan 50% untuk reguler dan 50% untuk kuota khusus, di mana masing-masing mendapat alokasi 10.000 jemaah. Ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum, artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Kita ke informasi lain yang juga jadi sorotan, saudara. 20 personel TNI Angkatan Darat telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Prada Luki Namo. Namun TNI belum mengungkap apa yang jadi motif penganiayaan hingga menyebabkan Prada Luki Namo meninggal. Tangis histeris Ibunda Prada Luki pecah saat Pangdam 9 Udayana tiba di kediamannya di Asrama Tentara Kuanino, Kupang, Senin siang. Sambil bersimpuh, Ibunda Prada Luki meminta keadilan bagi putranya agar kasus kematian Prada Luki Namo bisa terungkap. Bulan depan dia janji, Pangdam Udayana bilang 20 anggota TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus kematian Prada Luki Namo. 1 diantaranya merupakan perwira TNI. 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan. Dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Ada motif apa ya? Ada motif apa, Jenderal? Sejauh ini apa penyebabnya? Ini sedang diselidiki oleh yang berwajib, dalam ini Pemdam. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, ini masuk dalam kejahatan terorganisir. Ia pun mendesak pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya. Nah, kasihan kan, negara juga rugi, satuan juga rugi, ya, dan kemudian meninggal hanya karena dipukuli. Nah, ini merupakan sebuah kejahatan pidana yang menurut hemat saya sebagai kejahatan pidana yang terorganisir, ya, dan ini tidak boleh terulang kembali. Ya, saya berharap dilakukan penyelidikan dengan baik, ya, kemudian dibawa ke mahkamah militer, ya, dan kemudian diberi hukuman seberat-beratnya agar tidak dicontoh oleh quote-unquote para senior yang lain. Motif kematian Prada Luki Namo belum juga terungkap. Keluarga pun mendesak agar kasus kematian Prada Luki Namo diusut tuntas dan transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Kami segera kembali dengan kabar soal bantuan logistik yang terus berdatangan jelang unjuk rasa 13 Agustus di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur. Pengibaran bendera bajak laut berwarna hitam ini menuai kontroversi, bahkan tidak sedikit pejabat publik yang memberikan atensi negatif karena bendera One Piece dinilai berpotensi untuk memprovokasi, memecah belah bangsa, bahkan hingga makar dan dapat berujung pidana. Bendera itu digunakan oleh sebagian pihak untuk kemudian
melakukan hal-hal yang menurut kita itu bisa memecah belah bangsa kita. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Kan nggak pantas dong, bangsa bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di backup oleh tengkorak? Kan nggak pas dong. Ya kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Terus saya akan tunjukkan ini adalah bendera Jolly Roger yang kemudian dipasang di salah satu mobil box yang saya temui di wilayah Jakarta Utara. Tentu ini menjadi menarik. Apa yang kemudian menjadi alasan supir ini menggunakan bendera Jolly Roger di momentum Hari Kemerdekaan? Saya akan coba tanyakan secara langsung, saudara. Bang, tadi kan kebetulan banget kita papasan, saya melihat abang pakai bendera Jolly Roger One Piece ya? Iya. Ada alasan khusus? Ekspresi aja? Tidak ada alasan untuk misalnya makar, provokasi? Tidak ada? Karena ini kan bendera One Piece sendiri kan sebagai hiburan. Nggak dimaksudkan ke makar atau apapun itu cuma isu orang atas saja. Tapi sebelumnya memang sudah terpasang dari kapan, Bang? Baru hari ini. Baru hari ini? Baru hari ini. Oke. Tapi dari abang sendiri melihat, sebenarnya kan Presiden juga sudah bilang ya, nggak apa-apa dipakai. Penting di bawah bendera merah putih. Betul. Nggak boleh sama tinggi, harus di bawah. Karena merah putih harga mahal. Simbol dari bendera One Piece ini adalah simbol kritik, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ya. Abang sendiri sebagai seorang supir, kondisi ekonomi saat ini menurut abang seperti apa? Nggak bisa dibilang stabil. Kita kalau nggak, gimana ya Bang? Pas-pasan aja sih Bang. Malah kadang kurang nombok. Kadang kurang? Oke. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan publik di balik viralnya fenomena ini? Saya melihatnya kalau dari antropologi ini ritual nih. Kalau ritual tuh memastikan simbolnya apa, harinya kapan, terus ya teknis-teknisnya gimana. Spesifiknya adalah ini bukan simbol yang terlalu umum dan dimengerti oleh generasi atas. Tidak terlalu dimengerti oleh generasi atas? Bahkan oleh yang menjalankan pemerintahan itu mungkin juga nggak paham apa gitu. Settingnya adalah 17 Agustus ya. Artinya ini pasti sesuatu yang big issues gitu yang ingin disampaikan. Mungkin kekhawatiran soal masa depan, saya rasa. Kekhawatiran soal masa depan ya, masa depan mereka, masa depan si pengibar bendera ini hidup di negara Indonesia gini amat sih gitu kan. Gini amatnya itu maksudnya adalah harga-harga makin mahal, pajak makin mahal, sekolah makin kompetitif gitu kan. Pekerjaan susah, orang tua gue dipecat kali atau segala macam ya, persoalan-persoalan itu, cicilan ini, cicilan itu. Jadi ada kekhawatiran yang saya rasa itu dalam bentuk kemarahan yang kemudian wujudnya adalah bendera. Saudara, saksikan selengkapnya program Dipo Investigasi episode simbol protes di balik bendera One Piece di channel YouTube Kompas TV. Kita ke informasi lain, saudara. Bantuan logistik terus berdatangan jelang aksi unjuk rasa 13 Agustus di kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Masa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur usai wacana kenaikan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Bantuan logistik berupa air mineral hasil donasi warga memenuhi area depan alun-alun Pati. Unjuk rasa 13 Agustus menurut rencana akan diikuti puluhan ribu orang dari berbagai penjuru Kabupaten Pati. Unjuk rasa yang semula menuntut penurunan PBB P2 kini berubah menuntut Bupati untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak bisa menepati janji saat kampanye dan banyaknya kebijakan yang mencederai masyarakat. Polda Jawa Tengah pun siap menurunkan personel untuk membantu pengamanan unjuk rasa. Dari depan pendopo, sisi barat, sisi timur penuh, terus di depan gedung DPRD juga penuh, terus di area Simpang 5 sudah separuh penuh dengan air mineral. Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara kesatria atau dilengsarkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati. Kita dari Polda Jawa Tengah mempersiapkan personil melakukan kegiatan BKU kepada Polresta Pati termasuk Polres jajaran di sekitar Pati.
Pada prinsipnya kita mengawali dengan melakukan tindakan persuasif, yaitu kita memberikan fasilitas kepada masyarakat dan kepada bupati untuk dapat berkumpul, untuk bermusyawarah, dan bupati menerima aspirasi mereka beberapa hari yang lalu. Jelang unjuk rasa 13 Agustus, logistik donasi menumpuk di depan kantor Bupati Pati, Jawa Tengah. Logistik berupa air mineral hingga makanan ringan terus berdatangan. Tak hanya dari warga Pati, tapi juga dari warga di luar kota hingga luar negeri. Berikut laporan jurnalis Kompas TV, Iwan Miftahudin dari Pati, Jawa Tengah. Saudara, saat ini saya berada di posko penggalangan donasi untuk aksi tanggal 13 Agustus yang akan datang. Tampak di belakang saya ini tumpukan air mineral dan makanan ringan menumpuk di posko ini. Posko ini berdiri sejak tanggal 1 Agustus kemarin dan hingga hari ini sudah lebih dari 10.000 kardus air mineral siap digunakan untuk aksi unjuk rasa besok pagi. Kita lihat di sini tidak hanya air mineral, tumpukan makanan ringan juga sangat banyak sekali. Yang ini berasal dari donasi warga. Tidak hanya warga Pati yang mendonasikan makanan ini, tapi juga warga dari berbagai kota di Indonesia. Selain itu juga informasi dari koordinator posko, donasi ini juga ada yang berasal dari luar negeri yang sengaja mengirimkan sejumlah uang untuk dibelanjakan, untuk dibelikan logistik untuk aksi tanggal 13 Agustus mendatang. Kondisinya di sini ibu-ibu kita lihat sedang membungkusi makanan yang ini nanti akan digunakan untuk aksi pada besok pagi. Dan di belakang saya ini ada tumpukan air mineral yang panjangnya ini sudah lebih dari 100 meter hingga di gedung DPRD yang ada di sebelah kantor Bupati. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali kardus air mineral yang menumpuk di pusat kota ini atau di alun-alun Pati. Seperti apa tuntutan warga yang awalnya mereka menuntut penurunan pajak yang dinaikkan oleh pemerintah daerah sebesar 250%. Setelah dicabut, warga masih tetap ingin melaksanakan aksi unjuk rasa. Dan mereka menuntut agar kepala daerah yaitu Bupati Sadewo untuk legowo turun dari jabatannya karena sudah mencederai banyak warga Kabupaten Pati. Demikian laporan dari saya di alun-alun Kabupaten Pati. Saudara, usai insiden longsornya tempat pembuangan akhir di Galuga, Kabupaten Bogor yang menewaskan satu operator alat berat, Wali Kota Bogor berjanji mengevaluasi keamanan area kerja. Pemkot menjamin pembuangan sampah tak terganggu. Selengkapnya usai jeda. Kita tiba di paruh akhir Indonesia Update. Saudara, jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan, Laksda Purnawirawan Leonardi mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Leonardi, pra-peradilan diajukan lantaran banyak kejanggalan yang ditemukan dalam penetapan tersangka kliennya. Kejanggalan itu diantaranya, Leonardi sebagai penjabat pembuat komitmen dinilai tidak memiliki kapasitas sebagai pengguna anggaran atau pengatur proses pengadaan maupun penentu pemenang kontrak. Selain itu, pihak Leonardi menilai negara belum mengalami kerugian karena transaksi pengadaan alat terhenti. Jadi poin-poin keberatannya itu satu ya, tersangka ini dituduh korupsi. Padahal tersangka ini melaksanakan perintah dinas, gitu ya, melaksanakan administrasi di Kementerian Pertahanan itu dengan benar. Ya. Ada perintah dari atasan, dari PA atau KPA, dan dia melaksanakan benar gitu. Ya. Kemudian bahwa kenyataannya proses pengadaan ini terhenti karena keuangan yang tax blocking ya dan sebagainya, kebijakan-kebijakan itu, maka ini menjadi terutang gitu ya, dan utang itu ditagih oleh Navajo ya, tidak bisa terbayar, akhirnya lari ke arbitrase.
Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Usai insiden longsornya tempat pembuangan akhir di Galuga, Kabupaten Bogor yang menewaskan satu operator alat berat, Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, berjanji akan mengevaluasi keamanan area kerja. Hal ini diungkap Wali Kota Bogor saat melayat ke rumah duka operator alat berat di Kampung Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, yang tewas akibat tertimbun longsoran di tempat pembuangan akhir di Galuga, Kabupaten Bogor. Pemkot Bogor akan mengevaluasi keselamatan kerja, terutama di Dinas Lingkungan Hidup di area TPSA. Akan melihat lebih lanjut apakah situasi keamanan lingkungan kerja di sekitaran Galuga ini masih bisa kita lanjutkan atau kita bergeser ke lokasi yang lain. Yang pasti kita tidak ingin memaksakan, misalnya kalau lokasi di situ sudah terlalu banyak tumpukan sampah, tentu dengan luasan lahan kita sebesar 38 hektar, kita harus cari lokasi yang lebih punya tingkat keamanan yang memadai. Sebelumnya diduga akibat hujan deras tempat pembuangan akhir sampah Galuga, Kabupaten Bogor longsor. Satu operator alat berat tewas tertimpa longsoran sampah. Petugas Dinas Lingkungan Hidup dibantu warga langsung mengevakuasi operator alat berat yang tertimbun sampah. Kami tutup Indonesia Update edisi kali ini, Saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.